Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan jumpa lagi sama aku Nono. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Seperti apa ya itu materinya? Nah, biar nggak penasaran, ini dia. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial ya. Oke, ini adalah dari mata pelajaran sosiologi, jadi mungkin bisa memudahkan teman-teman semuanya untuk belajar tentang sosiologi, khususnya di bab lembaga sosial. Oke, kita mulai ya. Kita awali materi ini dengan definisi. Ya, definisi di sini saya akan menyajikan dari 3 sumber, yaitu pertama dari secara umum, kemudian yang kedua dari Kunchanaringrat, kemudian yang ketiga dari Suryono Sukanto. Nah, biasanya dalam sosiologi itu sering banget nih kayak gini, ada definisi dari pakar ini, tokoh ini, ahli ini gitu ya. Nah, dan kalau bisa kita itu menghafalkan ya, karena kadang di soal juga keluarnya seperti itu. Misalnya definisi A dari siapa, bagaimana bunyinya. Nah, itu kalau bisa kita harus menghafalkannya. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan 3 definisi ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama secara umum. Definisi dari lembaga sosial adalah suatu kelompok sosial yang dibentuk dari nilai, norma, adat istiadat maupun unsur lainnya dalam masyarakat yang muncul dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut, gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 adalah definisi dari Kuncharaningrat, yaitu adalah peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kemudian definisi menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang saya warnai merah. Nah, itu tujuannya kenapa? Karena bagi sebagian orang tidak mudah untuk menghafalkan sesuatu dengan secara redaksional yang utuh ya, atau menghafalkan kalimat penuh itu agak sedikit sulit. Nah, tipsnya di video kali ini, tips untuk bisa memahami dan menghafal dengan cepat poin-poin yang ada di materi dalam pelajaran sosiologi ini, itu adalah dengan cara menemukan kata kunci atau keyword yang paling merepresentasikan materi tersebut. Nah, itu kalau di saya pribadi itu berfungsi dengan baik. Tapi ada juga di sebagian orang itu mereka menggunakan jembatan keledai, atau mereka biasanya menggunakan cara membuat hafalan dari sesuatu dengan cara membuat akronimnya atau membuat kependekannya. Nah, kalau bagi saya cara itu sebenarnya kurang terlalu bekerja dengan baik kalau saya gitu ya. Kenapa? Karena kadang kita suka terlalu memaksakan kependekan dari hal-hal itu, atau membuat akronim itu agak kesannya terlalu dipaksakan. Jadi bukannya malah mempermudah kita memahami, tapi malah memperumit. Kalau saya sih, orang kan beda-beda ya. Kalau saya lebih cocok dengan cara menggunakan keyword. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang sama. Semoga tips ini bermanfaat. Oke? Nah, di sini kembali lagi kita ke materi ya. Di sini di definisi ini ada yang sudah saya warnai merah. Nah, itu adalah keyword yang menurut saya penting untuk materi tersebut. Seperti misalnya, definisi secara umum ada kata kuncinya yaitu nilai, norma, adat istiadat maupun unsur lain dalam masyarakat. Intinya lembaga sosial itu terdiri dari hal tersebut. Gitu maksudnya. Kemudian, kalau menurut Kunchanaringrat itu ada kata-kata peranata sosial nih. Berarti apa? Berarti kalau dalam suatu pertanyaan atau soal, dia menyebutkan peranata sosial, maka definisi ini berasal dari beliau. Gitu ya. Kemudian ada lagi kata kunci berpusat kepada aktivitas sosial. Berarti kalau ada pertanyaan tentang definisi yang menggunakan kata-kata ini, berarti jawabannya adalah Kunchanaringrat. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin tidak mudah bagi kita menghafalkan kalimat secara penuh dan utuh, tapi dengan mengetahui keywordnya kita sudah bisa tahu, oh ini beliau, oh ini beliau, seperti itu ya. Kemudian di sini ada Suryono Sukanto, itu ada kata-kata himpunan norma-norma. Berarti kalau ada definisi yang mengatakan himpunan norma-norma, maka itu adalah jawabannya Suryono Sukanto. Nah, di sini beda ya. Kalau menurut Suryono Sukanto itu himpunan norma-norma nih. Tapi kalau definisi secara umum itu adalah kumpulan dari nilai,
norma adat istiadat maupun unsur-unsur lainnya dalam masyarakat. Nah, berarti kan di sini ada perbedaan ya, karena memang definisi itu tidak belum tentu satu atau dua pihak itu memiliki definisi yang sama. Jadi itulah tujuannya kenapa kita harus menghafalkan itu. Karena kadang di soal-soal juga pertanyaannya itu berdasarkan siapa. Nah, itu harus kita tahu. Ya, oke. Next. Alasan dan proses terbentuknya. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu keteratan sosial adalah hal yang utama. Oleh karena itu, norma dibutuhkan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan yang menjaga norma tersebut adalah lembaga sosial. Nah, di sini ada kata kunci menjaga norma. Berarti alasan terbentuknya lembaga sosial itu adalah untuk menjaga norma. Kemudian yang kedua, wujud konkret dari lembaga sosial adalah asosiasi. Gitu, ya. Jadi ini sudah saya garis warnai merah, yaitu konkret dan juga asosiasi. Nah, bentuk konkretnya itu adalah asosiasi, seperti itu ya. Next. Syarat. Nah, syarat terbentuknya lembaga sosial itu yang pertama adalah harus memiliki norma dan peraturan. Kemudian yang kedua harus diterima di masyarakat. Dan yang ketiga norma dan peraturan harus punya sanksi untuk mengikat masyarakat. Untuk mempermudah menghafalnya sudah saya warnai merah yaitu adalah norma dan peraturan diterima masyarakat dan juga sanksi. Ya, itu adalah keyword yang bisa kita gunakan dalam materi syarat lembaga sosial. Kemudian next. Tujuan dan fungsi. Tujuan itu ada dua, mengatur kebutuhan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat. Sudah saya warnai merah, kata kuncinya adalah butuh dan hidup. Jadi butuh hidup itu adalah tujuan dari fungsi lembaga sosial ya, mengatur kebutuhan, mengatur kehidupan, seperti itu. Kemudian fungsi. Yang pertama adalah memberi pedoman pada masyarakat, menjaga keutuhan, memberi pegangan, ya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Kata kuncinya sudah ada di situ, pedoman, utuh, pegangan, dan juga pengawasan. Ya. Sedangkan jenis fungsi itu ada dua, ada fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang nyata, terlihat, dan diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Sedangkan fungsi tersembunyinya, fungsi latennya adalah fungsi yang terselubung, ya. Ada di situ fungsinya, tetapi kurang diharapkan oleh masyarakat gitu, ya. Contohnya misalnya nih, makan itu fungsinya untuk biar kita nggak lapar lagi gitu ya, itu manifestnya nyata diharapkan oleh masyarakat. Tapi ternyata fungsi latennya adalah dengan makan itu kita jadi ngantuan, nah kayak gitu ya. Jadi itu fungsi terselubung, itu terjadi pada kita tapi itu sebenarnya kurang kita harapkan gitu. Jadi bedanya fungsi manifest dengan fungsi laten itu seperti itu ya contohnya. Oke, next. Ciri-ciri dan sifat-sifat. Kenapa nih aku kasih tanda atau? Karena kadang di beberapa buku itu mereka menuliskannya beda-beda. Ada yang menuliskannya ciri-ciri, ada yang menuliskannya sifat-sifat gitu. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sama. Jadi kalau misalnya nanti keluar di soal, kita bisa antisipasi bahwa ciri-ciri itu kurang lebih sama kayak sifat-sifat gitu ya. Nah, isinya adalah pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat. Kemudian memiliki kekekalan, kemudian memiliki tujuan yang jelas, memiliki perlengkapan untuk mencapai tujuan, ditandai oleh lambang-lambang dan simbol-simbol, dan juga memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Yang berwarna merah itu adalah kata kunci yang saya garis bawahi ya untuk bisa memahami dan menghafal dengan cepat materi ini. Ada pola, aktivitas masyarakat, ada kekal, tujuan, perlengkapan, lambang simbol, dan juga tradisi. Tuh ya. Next. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis ya. Di sini ada lembaga sosial keluarga ya, di mana keluarga itu memiliki beberapa fungsi ya, yaitu adalah fungsi edukasi ya, kemudian afeksi kasih sayang, ada fungsi sosialisasi ya, fungsi proteksi, pewarisan, dan juga reproduksi kayak gitu. Jadi fungsinya banyak di sini lembaga sosial tersebut ya. Next ada lembaga sosial pendidikan ya, jelas ini adalah fungsinya bisa memberikan edukasi, pendidikan gitu ya. Kemudian
sertifikasi dan sebagainya. Kemudian lembaga sosial ekonomi untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat ya, agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian lembaga sosial politik untuk mengatur negara, contohnya adalah MPR, DPD, dan sebagainya. Kemudian lembaga sosial keagamaan, ya contohnya adalah MUI. Kemudian lembaga sosial kepentingan umum atau LSM, contohnya. Kemudian ada lembaga sosial hukum, lembaga sosial budaya, dan juga lembaga sosial kesehatan, ya. Oke, sekarang tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, tipe-tipe ini dia itu dibedakan berdasarkan banyak hal. Yang pertama berdasarkan perkembangan, berdasarkan nilai yang diterima masyarakat, berdasarkan sudut penerimaan, berdasarkan sudut penyebarannya, dan berdasarkan sudut fungsinya. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, berdasarkan perkembangannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu coercive dan juga enacted. Nah, ini itu sifatnya, kalau coercive itu dia tidak sengaja tumbuh di masyarakat, ya, tidak sengaja, kata kunci tidak sengaja. Contohnya adalah institusi agama dan juga pernikahan. Kemudian kalau enacted itu adalah yang sengaja, kata kuncinya, dibentuk untuk tujuan tertentu, contohnya sekolah, ya. Kemudian berdasarkan nilai yang diterima masyarakat dibedakan jadi dua, yaitu basic dan juga subsidiary. Kalau basic itu dia penting untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Sedangkan kalau subsidiary itu berkaitan dengan hal-hal yang dianggap kurang penting, ya. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau basic itu dia sifatnya penting, kalau subsidiary itu berkaitan dengan hal yang kita anggap kurang penting. Ya, kata kuncinya di warna merah tadi. Kemudian next berdasarkan sudut penerimaan masyarakat ya, ada approved dan juga unsanctioned, ya. Kalau approved itu adalah yang diterima atau social sanction, itu diterima masyarakat ya. Maksudnya mereka ada dan masyarakat menerima itu tuh ya. Yaitu perusahaan dagang, sekolah contohnya. Sedangkan kalau unsanctioned itu ditolak ya. Ditolak tapi kadang masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contohnya organisasi kejahatan ya. Jadi kata kunci ditolak gitu. Kemudian kalau berdasarkan sudut penyebarannya ada general institution ya, dan juga ada restricted institution. Nah, kalau general itu dia sifatnya well known di masyarakat, diketahui dengan baik, dikenal dengan baik gitu ya. Kemudian kalau restricted itu hanya dikenal atau dianut oleh masyarakat tertentu ya. Contoh paling nyatanya adalah ketika lembaga sosial keagamaan kayak Nasrani, Buddha dan sebagainya. Jadi otomatis penganutnya hanya mereka saja kan, seperti itu. Jadi hanya di masyarakat tertentu. Kemudian terakhir berdasarkan sudut fungsinya itu ada operatif institution dan juga regulatif. Kata kuncinya adalah kalau operatif itu menghimpun pola ya, dan cara yang dibutuhkan dari masyarakat yang bersangkutan. Kemudian kalau regulatif itu mengawasi tata kelakuan dalam masyarakat. Kata kuncinya mengawasi. Contohnya pengadilan dan kejaksaan. Oke? Itu dulu materinya untuk pagi hari ini. Oh iya, ketahuan deh kalau rekamannya pagi-pagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Iya, itu dia tadi materi tentang lembaga sosial. Gimana? Sudah mulai paham kan dengan materi ini? Semoga video ini bisa mempermudah teman-teman untuk bisa memahami materi ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini ke siapapun yang kalian kenal. Dan see you on next video. Makasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.